Kenalin, nama aku Gianisa Javier Nadine. Kalian bisa panggil aku Gea, umur aku 14 tahun. Jujur aja ngingat salah satu julukan aku yaitu Miss Dramatis, aku itu nggak begitu pintar dalam membuat cerita-cerita horor atau misteri. Karena sepertinya genre romantik itu udah melekat banget sama karya-karya yang udah aku buat sebelumnya. Tapi karena mengharuskan buat cerita horor yang tidak dibuat-buat dan harus berdasarkan kejadian nyata, ya nggak ada salahnya sih buat coba. Karena aku sendiri pun penggemar cerita-cerita horor, film-film horor, dan cerita-cerita thriller. Bahkan di kejadian nyata pun, aku tuh sering berurusan dengan hal-hal yang mistis gitu. Dan kata teman-teman aku juga, aku tuh bisa ngelihat mereka yang tidak kelihatan. Nah, ya tapi aku juga sih bingung ya. Karena setiap orang pun itu bisa ngerasain dan bisa juga enggak. Tapi merekanya mau menggunakan kekuatannya apa enggak, itu terserah merekanya. Dan kalian tahu nggak sih, rumah yang baru aku tinggalin selama 6 tahun terakhir ini punya kejadian-kejadian yang di luar nalar. Waktu itu, aku mendapatkan 3 panggilan telepon dari 3 orang yang beda. Pertama, telepon dari mantan aku. Ya sih, aku tahu ini tuh bukan segmen buat bernostalgia. Tapi menerima panggilan telepon dari mantan pacar yang notabene-nya udah nyebelin banget tuh rasanya udah horror banget. Jadi ya udah sih nggak masalah juga. Terus pas lagi nelfon itu, mantan bilang, kamu mau balikan gak sama aku? Nah aku bilang enggak lah, ya ngapain juga balikan, karena udah masa lalu juga. Terus kata-kata yang aku ingat banget itu, dia ngomong, kamu tuh gak boleh makan selama seminggu penuh. Ya gila banget dong, itu kan kayak sama aja kayak ngebunuh aku secara perlahan tapi pasti. Abis itu, karena aku udah kesel banget sama mantan, ya udah aku akhirnya matiin aja teleponnya. Terus yang kedua, itu telepon dari pacar aku kala itu, yang sekarang statusnya udah berubah jadi pacar orang. Ya dia udah punya pacar lagi. Terus kita tuh ngomongin banyak hal di situ tuh, kayak hobi, pekerjaan, ibadah. Ya pokoknya dia tuh religius banget lah gitu orangnya. Ya ganteng sih, cuman ya sudah masa lalu. Nah, terus dia juga cerita tentang mantan-mantan yang dulu pernah ngeganggu hubungan kita berdua. Terus habis itu ya karena aku sama dia fine-fine aja, jadinya ya udah santai-santai aja gitu ceritanya. Habis itu aku tutup kan teleponnya. Terus telepon yang terakhir itu dari kakak angkat aku. Terus karena kasihkan teleponan malam-malam, terus kuping aku tuh udah panas banget. Terus malam udah makin larut. Terus mama papa aku tuh udah tidur di kamar sebelah, jam udah nunjukin pukul 12 dini hari. Ya udah akhirnya aku tutup teleponnya sama kakak aku itu. Terus aku udah matiin telepon aku, terus aku tarik selimut, terus sebelumnya aku tuh ngelihat pintu aku harus ditutup dengan baik, biar aku pastiin gak ada yang masuk gitu. Terus aku tuh udah setengah tidur gitu, udah mau kasih tidur, tiba-tiba ada yang ngetok pintu kamar aku, terus ngebuka, terus pas aku lihat, oh mama gitu ngecek gitu. Terus mama tuh kayak gini, manggil nama aku kan, Gia sini gitu, dipanggil. Terus ya udah kan aku ngikutin, terus kayak karena keadaannya ngantuk banget, ya udah aku paksain kan gitu. Terus aku tuh matanya gak buram sama sekali, gak rabun, jadi tuh aku masih bisa ngelihat kalau itu tuh mama gitu. Terus pas aku ngikutin mama keluar, mama tuh tiba-tiba hilang aja gitu di balik tirai. Terus tiba-tiba pas hilang itu, tiba-tiba ada darah ngocor dari bawah. Habis itu udah jelek hilang. Itu kayak aku kaget dong, itu apaan gitu. Terus karena udah kejadian kayak gitu, terus aku langsung larikan ke kamar orang tua aku. Pas aku cek, ternyata mama tuh masih tidur. Terus aku kayak speechless kan, kayak tadi siapa gitu kan. Terus karena udah kayak gitu, aku langsung lari ke kamar aku. Terus aku kunci pintu aku rapat-rapat. Aku tarik selimut dan aku gak mau kejadian itu keulang lagi gitu. Terus pas besoknya, aku nanya ke mama kan, mama kemarin masuk ke kamar aku ya gitu. Terus mama tuh nggak masuk ke kamar aku. Terus jadinya mama tuh pano sendirian. Terus kayak dari pagi sampai pagi lagi nyalain lampu gak dimatiin sama sekali karena saking takutnya. Terus mama tuh malah marah-marah gara-gara pas kejadian aku bukannya bangunin malah balik lagi tidur gitu kan. Terus waktu itu juga aku ada kejadian. Jadi itu aku lagi asik-asik rebahan gitu kan sambil main HP malam-malam gitu. Terus tiba-tiba di samping aku itu di kamar tidurnya ada sosok, itu aneh sosoknya. Jadi kepalanya tuh kuda, badannya kambing. Terus kayaknya aku lagi asik-asik rebahan juga kan, pas aku nengok set gitu. Wah, ini kayaknya ada yang gak beres nih. Kenapa tiba-tiba ada nih sosok gitu kan. Terus karena waktu itu juga lagi gelap, karena aku matiin lampu kamar juga, jadinya aku gak bisa begitu jelas ngeliat sosoknya itu.
Nah udah gitu aku nyalain lampu kamar, sosoknya hilang. Ya karena dia juga kayaknya nyadar kali ya aku bisa ngeliat dia. Terus habis itu ada satu kejadian lagi. Waktu itu aku lagi tidur banget, asik tidur nyenyak gitu. Terus pas lagi asik tidur gitu, tiba-tiba ada yang nyekek leher aku itu kenceng banget. Terus aku kayak mau teriak juga nggak bisa. Kayak itu sakit banget, udah sakit aku nggak bisa nafas gitu. Kayak ini apaan sih gitu, deg-degan kan kayak ih takut gitu kan. Terus aku teriak, sekuat-kuatnya aku teriak gitu. Terus gak ada yang dengar, gak ada yang masuk ke kamar aku tuh gak ada gitu. Terus aku tuh gak kehabisan akal, aku baca doa-doa, semua doa aku hafalin semua. Habis itu tiba-tiba yang nyekek aku tuh udah gak ada lagi, tiba-tiba hilang aja gitu. Terus aku tuh beruntung banget kan, kayak alhamdulillah aku tuh masih hidup gitu. Terus pas besoknya aku tanyakan ke mama lagi, "Mah, kemarin denger gak aku teriak gitu?" Dan iya nggak dengar apa-apa gitu, mama tuh kayak enggak ah, mama nggak dengar kamu teriak, nggak ada kok, nggak ada katanya gitu. Terus kayak aku langsung diem kan kayak ih kok bisa gitu sih, kan kayak kayak deg-degan sendiri, takut sendiri. Terus ya udah, jadi semenjak itu tuh aku kalau mau tidur aku harus baca doa biar aku tuh nggak ngalamin kayak hal-hal kayak gitu lagi. Terus ya udah kayak semenjak itu aku nggak pernah ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu lagi, kayak diganggu pas tidur, pas kayak diliatin segala macam tuh udah nggak lagi. Jadi udah segitu aja cerita dari aku. Kesimpulannya, kalian tuh nggak usah takut sama mereka kalau kalian tuh punya iman yang kuat. Dan mereka yang kedua, mereka tuh nggak akan ganggu kalian kalau kalian nggak ganggu mereka. Yang ketiga, kalau misalkan kalian takut terus mereka ganggu, kalian tantang aja lawan. Biar mereka tuh ciut gitu. Biar sosoknya hilang gitu aja. Oke, jadi udah segitu aja dari aku. Sekian, dadah.